Egi, ayo buruan masuk sini. Ajak teman-temanmu yang lain ke sini. Egi Durjana, Egi Durjana, kamu ada di mana? Egi Durjana, Egi Durjana, gak usah banyak drama. Tangisanmu adalah melodi laguku. Ratapanmu kujadikan syairnya. Tifa sayang, kapan kamu mau bobok di sini? Polisi cepet tangkap si Tifa, kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini, mulut busuk berkedok religi. Tifa memang si ratu drama, gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya, bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon belgedes, nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulingkan Prabowo, dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presiden-presidenan. Alah kowe meneh, diapuranmu meneh. Ya wingi ngomong ke sapa, saiki ngomong ke sapa? Kowe ngunekke Pak Prabowo belgedes, diapuranmu wis sing belgedes. Kucluk apa piye kowe iki? Indonesia akan lebih segar bernapas ketika kalian semua itu masuk penjara. Segar kali bernapas itu. Jokowi berkuasa, Polri sudah berubah menjadi makhluk politik yang mengerikan. Telah menjadi partai coklat yang berseragam dan bersenjata dan bersamina wa atona dan bersendiko dawuh pada Raja Jawa Keblinger yang bernama Jokowi Widodo alias Mulyono. Pak polisi tangkap. Tangkap Pak, fitnah ini Pak, fitnah. Ya, ini udah jelas-jelas pernyataannya ini mengatakan bahwasanya kepolisian selama 10 tahun sudah berubah menjadi wajahnya itu wajah politik. Menjadi partai coklat. Pak, tangkap. Sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, kemudian dibiarkan ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Bangsat Amin Rais, lu udah bawa-bawa keluarga lu, udah bawa-bawa keluarganya Pak Jokowi lu bilang katanya keluarganya adalah koruptor. Lu tuh iblis tau gak lu tuh bangsat lu tau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini ada sebuah cuplikan lagu untuk Egi Sujana dan Dr. Tifa. Coba kita dengarkan seperti apa cuplikan lagunya. Cekidot. Egi, ayo buruan masuk sini. Ajak teman-temanmu yang lain ke sini. Egi Durjana, Egi Durjana, kamu ada di mana? Egi Durjana, Egi Durjana, gak usah banyak drama. Berdaya sok lain gertak, gayamu sok paling galak. Jadilah kesatria berani.
Tangisanmu adalah melodi laguku. Ratapanmu kujadikan syairnya. Tifa sayang, kapan kamu mau bobok di sini? Polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk, berkedok religi. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Oh. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan bagaimana cuplikan lagu tersebut ya, lagu untuk Egy Sujana dan Dr. Tipa. Setelah kalian mendengarkan, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian merasa terhibur atau tidak? Apakah kalian merasa senang atau tidak setelah kalian mendengarkan cuplikan lagu tersebut tadi? Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak tahu kabar Egy Sujana di mana dia sekarang, saya kurang tahu. Akan tetapi kabar terakhir Egy Sujana waktu itu disampaikan oleh orang-orang TPUA, Egy Sujana ini sedang berada di luar negeri, sedang berada di Malaysia lagi berobat, dia lagi di rumah sakit. Dia itu terkena penyakit kanker usus, mau dioperasi. Terlepas itu benar atau tidak Egy Sujana itu sakit, ya saya kurang tahu, wallahu alam. Akan tetapi kalau memang dia benar-benar sakit, saya doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, bisa kembali lagi ke Indonesia. Kalau memang dia benar sakit ya, seperti yang disampaikan oleh orang-orang TPUA, saya doakan cepat sembuh, bisa kembali lagi ke Indonesia. Kalau nanti Egy Sujana sudah sembuh, seandainya dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, Egy Sujana bisa datang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk Dr. Tipa, Rismon Syahnipa, Roy Suryo, Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, apa yang Anda tanam selama ini itu yang akan Anda petik. Apa yang Anda keluarkan selama ini harus dipertanggungjawabkan. Laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya terus berlanjut, laporannya belum dicabut, proses hukum masih berjalan. Kalau ada hal-hal yang baru nanti akan saya update, akan saya kabarkan kepada teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, Pak Jokowi ini pernah menjabat sebagai wali kota Solo, beliau pernah menjabat sebagai gubernur DKI, beliau pernah menjabat 2 periode Presiden Republik Indonesia. Apa mungkin ijazah beliau palsu? Coba ini kita bermain logika ya. Kalau seandainya ijazah beliau palsu, tentu sudah diprotes oleh KPU waktu itu. Kalau seandainya ijazah beliau palsu, ini logika teman-teman ya. Kenapa KPU tidak memprotes saat beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI Jakarta, sebagai presiden? Kenapa tidak diprotes oleh KPU tentang ijazahnya kalau seandainya palsu? Mikir teman-teman, pakai logika. Kemudian teman-teman seangkatan Pak Jokowi itu sudah angkat suara bahwa ijazah beliau itu asli. Pihak UGM sudah mengatakan bahwa ijazah beliau itu asli. Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah beliau itu identik atau asli. Terus kita harus percaya sama orang-orang seperti Dr. Tipa, Roy Suryo yang tidak jelas kebenarannya. Mereka meneliti ijazah Pak Jokowi lewat foto-foto yang beredar di internet. Kemudian teman-teman, ijazah itu sebuah hal yang bersifat privasi. Buku nikah, KTP, ijazah itu hal yang bersifat privasi. Kalau kita meneliti tentang hal itu, tentu harus memiliki izin dulu dari yang bersangkutan. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya, tidak asal-asalan meneliti dan lain sebagainya, tidak. Jadi harus dipahami teman-teman. Dari situ saja mereka sudah salah, ya kan? Mereka belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya itu seperti apa, tapi sudah main tuding dan lain sebagainya. Kira-kira masuk akal nggak? Nah, jadi kalau kita menuduh ijazah orang lain palsu, kita harus memiliki ijazah pembanding. Yang asli itu harus ada pada diri kita. Begitu. Kemudian ini ada video lagi dari netizen yang merespon Amin Rais. Amin Rais sudah mulai menyerang Bapak Presiden Prabowo. Bahkan di situ Amin Rais itu juga menyerang Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Sehingga direspon dan ditanggapi oleh netizen. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa.
Oh, nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika. Dan omon-omon itu ya omon-omon Belgedes, nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulung Prabowo, menggulingkan Prabowo, dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presiden-presidenan. Alah kowe meneh, diapuranmu meneh. Ya, wingi ngomong ke sapa, saiki ngomong ke sapa? Kowe ngunekke Pak Prabowo Belgedes, diapuranmu wis sing Belgedes. Kocluk apa piye kowe iki? Indonesia akan lebih segar bernapas ketika kalian semua itu masuk penjara. Segar kali. Bernapas gitu. Bernapas lebih lega, apa urusannya? 10 tahun Jokowi berkuasa, Polri sudah berubah menjadi makhluk politik yang mengerikan. Telah menjadi partai coklat yang berseragam dan bersenjata dan bersamina wa atona dan bersendiko dawuh pada Raja Jawa Keblinger yang bernama Jokowi Widodo alias Mulyono. Pak polisi tangkap. Tangkap Pak, fitnah ini Pak, fitnah. Ya, ini udah jelas-jelas pernyataannya ini mengatakan bahwasanya kepolisian selama 10 tahun sudah berubah menjadi wajahnya itu wajah politik. Menjadi partai coklat. Pak, tangkap. Kalau Bapak nggak mau tangkap dia, aduh, nggak tahu lah Pak, ya. Mungkin di kepolisian mereka nggak usah ditangkap, Pung. Biar aja mati pelan-pelan. Entah itu pertimbangannya nggak tahu juga kita kan. Udahlah Pung, ngapain Opung mikirin itu, sedangkan kami cuekinya itu. Nggak kami anggap itu manusia Pung. Ya, sok tahu kawan ini. Sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, kemudian dibiarkan ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Bangsat Amin Rais, lu udah bawa-bawa keluarga lu, udah bawa-bawa keluarganya Pak Jokowi lu. Lu bilang katanya keluarganya adalah koruptor. Lu tuh iblis tau gak lu? Lu tuh bangsat lu tau gak? Lu tuh udah bawa-bawa keluarga lu, goblok, tolol, bego lu. Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi, bagaimana respon, reaksi, tanggapan dari netizen terhadap Amin Rais. Amin Rais itu sudah mulai menyerang Bapak Presiden Prabowo, menghina Bapak Presiden Prabowo, bahkan dalam video tersebut menyerang Pak Jokowi, menghina Mas Gibran. Dan kalau saya perhatikan, Amin Rais ini kualat sama almarhum Gus Dur. Apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur itu terbukti teman-teman ya, bahwa dulu almarhum Gus Dur pernah mengatakan itu para bandit-bandit itu akan menjadi gelandangan politik. Terbukti ya. Jadi Amin Rais tidak menyadari tentang hal itu ya. Dulu apa janji dia? Mau jalan engklek kalau Jokowi jadi presiden. Mana sampai hari ini ya janji Amin Rais belum ditepati ya. Siapa yang berbohong? Jadi untuk Pak Amin Rais, Anda itu sudah tua, seharusnya itu Anda menikmati masa tua Anda bersama anak, cucu, bersama keluarga dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu jauh Anda masuk ke ranah politik, apalagi menyerang Pak Jokowi tanpa data, tanpa dasar yang jelas. Ya, karena bukan kritik ini yang Anda lakukan, bukan kritik, akan tetapi menghina, mencaci maki.